Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Live, Love, and Worship L2E, tempat berbagi pengetahuan. Dalam video kali ini kita akan membahas soal prediksi tes wawasan kebangsaan CPNS 2020 bagian Undang-Undang Dasar 1945. Semoga teman-teman bisa lulus dengan nilai terbaik. Amin. Soal yang pertama, perencanaan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan sejak kependudukan A. Inggris, B. Jepang, C. Spanyol, D. Belanda, E. Portugis. Pembahasan. Perencanaan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan sejak tanah air kita masih dalam kependudukan tentara Jepang. Pada masa itu Indonesia berhasil memperoleh sebuah rencana undang-undang. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Jepang. Oke, soal selanjutnya, perencanaan pembuatan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah dilakukan dalam sidang BPUPKI selama masa sidang A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan. Perencanaan Undang-Undang Dasar dilakukan pada masa sidang yang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dan masa kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. Jawaban yang tepat adalah B, selama 2 masa sidang. Selanjutnya, perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang kedua BPUPKI adalah A. Panitia 9, B. Panitia Kecil, C. Jepang, D. PPKI, E. MPR. Penjelasan. Yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar 1945 adalah Panitia Kecil. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Panitia Kecil. Soal selanjutnya, Panitia 9 diketuai oleh A. Mr. Ahmad Subarjo, B. Hos Cokro Aminoto, C. Dr. Randus Muhammad Hatta, D. Muhammad Yamin, E. Insinyur Soekarno. Pembahasan. Panitia 9 diketuai oleh Dr. Randus Muhammad Hatta. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Dr. Randus Muhammad Hatta. Next. Panitia kecil terdiri dari 7 orang yang diketuai oleh A. Haji Agus Salim, B. A. Maramis, C. Profesor Dr. Supomo, D. Mr. Wongso Negoro, E. Mr. Panji Singgi. Pembahasan. Panitia kecil terdiri dari 7 orang yang diketuai oleh Profesor Dr. Supomo. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Profesor Dr. Supomo. Soal selanjutnya, berikut ini merupakan anggota panitia kecil kecuali A. Insinyur Soekarno, B. Haji Agus Salim, C. A. Maramis, D. Profesor Dr. Supomo, E. Mr. Wongso Negoro. Pembahasan. Panitia kecil terdiri dari 7 orang, yaitu seorang ketua, Profesor Dr. Supomo, dengan anggotanya yaitu Mr. Wongso Negoro, R. Sukarjo, A. Maramis, Mr. Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Insinyur Soekarno. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 1 Maret 1945, C. 1 Oktober 1945, D. 17 Agustus tahun 1945, E. 18 Agustus 1945. Pembahasan. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Jadi jawaban yang tepat adalah E. 18 Agustus 1945. Oke, selanjutnya yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Panitia 9, B. Panitia Kecil, C. BPUPKI, D. PPKI, E. MPR. Pembahasan. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Jadi jawaban yang tepat adalah D. PPKI.
Oke, next. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara sah negara Indonesia berbentuk A. Serikat, B. Federal, C. Monarki, D. Kerajaan, E. Republik. Pembahasan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara sah negara Indonesia berbentuk republik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Republik. Next. Walaupun secara resmi tidak menggunakan nama Undang-Undang Dasar sementara, namun sejak semula pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat dalam aturan tambahan pasal A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan. Undang-Undang Dasar 1945 walaupun secara resmi tidak menggunakan nama Undang-Undang Dasar sementara, namun Undang-Undang Dasar 1945 sejak semula oleh pembentukannya dimaksud bersifat sementara, yang hal ini dapat dilihat dalam aturan tambahan pasal 2. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 2. Soal selanjutnya. Yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada Undang-Undang Dasar 1945 dapat diperkirakan: A. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan undang-undang. B. Masih belum mempunyai presiden dan wakil presiden. C. Belanda masih ingin menduduki negara Indonesia. D. Masih dalam kondisi politik yang belum stabil. E. Masih terjadi perang. Pembahasan. Alasan pemberian sifat sementara pada Undang-Undang Dasar 1945 diperkirakan pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan undang-undang. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan undang-undang. Oke, soal selanjutnya. Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, C. Konstitusi RIS, D. Konvensi, E. UUDS 1950. Pembahasan. Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar sementara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Konvensi. Next, Undang-Undang Dasar di Indonesia yang berlaku 2 kali periode adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, C. Konstitusi RIS, D. Konvensi, E. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pembahasan. Undang-Undang Dasar di Indonesia yang berlaku 2 kali di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu periode setelah proklamasi kemerdekaan dan periode setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah UUDS 1950 adalah A. Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946, B. Berita Republik Indonesia tahun ketiga nomor 7 tanggal 15 Februari 1946, C. Dekret Presiden 5 Juli 1959, D. 3 Komando Rakyat, E. 3 Tuntutan Rakyat. Pembahasan. Yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 disebabkan Badan Konstituante belum bisa membuat Undang-Undang Dasar yang baru.
Jadi jawaban yang tepat adalah C, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Next, yang mengesahkan Undang-Undang Dasar sementara adalah A. Panitia 9, B. Panitia Kecil, C. KNIP, D. PPKI, E. MPR. Pembahasan. Yang mengesahkan Undang-Undang Dasar sementara adalah KNIP. Jadi jawaban yang tepat adalah C, KNIP. Selanjutnya, UU DS secara resmi berlaku sejak A. 18 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1950, C. 17 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1951, E. 18 Agustus 1950. Pembahasan. UU DS secara resmi berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 17 Agustus 1950. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar sementara hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, harus dibuat Undang-Undang Dasar yang baru oleh A. Badan Konstituante, B. Panitia 9, C. KNIP, D. PPKI, E. MPR. Pembahasan. UU DS hanya bersifat sementara, oleh karena itu Badan Konstituante harus segera membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Badan Konstituante. Selanjutnya, lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. MA, B. DPR, C. DPD, D. MPR, E. Presiden. Pembahasan. Lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR. Jadi jawaban yang tepat adalah D, MPR. Oke, next. Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai konstitusi rigid karena pada waktu perubahannya harus A. Dilakukan oleh MPR, B. Dilakukan dengan persetujuan DPR, C. Dilakukan dengan persetujuan Presiden, D. Dilakukan dengan persetujuan DPR dan Presiden, E. Dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang. Pembahasan. Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai konstitusi rigid karena pada waktu perubahannya harus dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang. Oke, next. Pada masa reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan amandemen sebanyak A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi 4 kali. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001. Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 4. Selanjutnya, amandemen pertama dilakukan pada tanggal A. 10 November 2001, B. 19 Oktober 1999, C. 18 Agustus tahun 2000, D. 10 Agustus 2002, E. 11 Agustus 2003. Pembahasan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi 4 kali. Yang pertama disahkan tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Yang ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001. Yang keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 19 Oktober 1999. Selanjutnya, amandemen kedua dilakukan pada tanggal A. 10 November 2001, B. 19 Oktober 1999, C. 18 Agustus 2000, D. 10 Agustus 2000, E. 11 Agustus 2003.
Pembahasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi 4 kali. Yang pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan yang keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 18 Agustus 2000. Selanjutnya, amandemen ketiga dilakukan pada tanggal A 10 November 2001, B 19 Oktober 1999, C 18 Agustus 2000, D 10 Agustus 2002, E 11 Agustus 2003. Pembahasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi 4 kali. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001. Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Jadi jawaban yang tepat adalah A, 10 November 2001. Selanjutnya, amandemen keempat dilakukan pada tanggal A 10 November 2001, B 19 Oktober 1999, C 18 Agustus tahun 2000, D 10 Agustus 2002, E 11 Agustus 2003. Pembahasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi 4 kali. Yang pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Yang ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001. Yang keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 10 Agustus 2002. Selanjutnya, amandemen pertama dilakukan pada era Presiden A. Soeharto, B. Megawati, C. B.J. Habibie, D. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, E. Susilo Bambang Yudhoyono. Pembahasan Amandemen pertama dilakukan pada era Presiden B.J. Habibie. Jawaban yang tepat adalah C, B.J. Habibie. Selanjutnya, amandemen kedua dilakukan pada era Presiden A. Soeharto, B. Megawati, C. B.J. Habibie, D. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, E. Susilo Bambang Yudhoyono. Pembahasan amandemen kedua dilakukan pada era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi jawaban yang tepat adalah D, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Next, amandemen ketiga dilakukan pada era Presiden A. Soeharto, B. Megawati, C. B.J. Habibie, D. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, E. Susilo Bambang Yudhoyono. Pembahasan amandemen ketiga dilakukan pada era Presiden Megawati. Jawaban yang tepat adalah B, Megawati. Oke, selanjutnya, setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR memiliki kedudukan sebagai A. Lembaga tertinggi negara di atas Presiden, B. Lembaga tinggi negara di atas DPR, C. Lembaga tertinggi negara, D. Lembaga tinggi negara, E. Lembaga negara. Pembahasan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan MPR adalah lembaga tinggi negara. Jadi jawaban yang tepat adalah D, lembaga tinggi negara. Selanjutnya, amandemen keempat dilakukan pada era Presiden A. Soeharto, B. Megawati, C. B.J. Habibie, D. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, E. Susilo Bambang Yudhoyono. Pembahasan amandemen keempat dilakukan pada era Presiden Megawati. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Megawati. Selanjutnya, kesepakatan dasar MPR dalam melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu A. Peraturan internasional dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal, B. Bentuk negara kesatuan tetap dipertahankan, C. Bentuk negara serikat tetap dipertahankan, D. Bentuk Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan diubah, E. Sistem parlemen tetap dipertahankan. Pembahasan
Kesepakatan dasar MPR dalam melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan dirubah karena memuat dasar negara yaitu Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan diubah. Selanjutnya, Konstitusi Negara Indonesia adalah A. Peraturan tidak tertulis, B. Peraturan tertulis, C. Pancasila, D. Undang-Undang Dasar 1945, E. Konvensi. Pembahasan Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, rumusan Pancasila tercantum dalam A. Aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945, B. Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, C. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, E. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan rumusan Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya pernyataan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan pernyataan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1. Jadi jawaban yang tepat adalah A1. Selanjutnya, bentuk pemerintahan Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 adalah A. Serikat, B. Monarki, C. Kerajaan, D. Republik, E. Parlementer. Pembahasan bentuk pemerintahan Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 adalah Republik. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Republik. Selanjutnya, yang disebut warga negara Indonesia adalah A. Orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. B. Warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. C. Warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia. D. Warga negara asing yang lahir di Indonesia. E. Warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pembahasan yang disebut warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Orang-orang Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia memakai konstitusi. A. Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. D. Undang-Undang Dasar RIS. E. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Pembahasan pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia memakai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR untuk diambil keputusan pada sidang MPR tahun 2003. Merupakan bunyi dari A. Pasal 1 aturan tambahan, B. Pasal 2 aturan tambahan, C. Pasal 1 aturan peralihan, D. Pasal 2 aturan peralihan, E. Pasal 3 aturan peralihan. Pembahasan MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003. Merupakan bunyi dari pasal 1 aturan tambahan.
Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pasal 1 aturan tambahan. Selanjutnya, dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, merupakan bunyi dari A. Pasal 1 aturan tambahan, B. Pasal 2 aturan tambahan, C. Pasal 1 aturan peralihan, D. Pasal 2 aturan peralihan, E. Pasal 3 aturan peralihan. Pembahasan dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, merupakan bunyi dari pasal 2 aturan tambahan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Pasal 2 aturan tambahan. Oke, selanjutnya yang merupakan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama adalah kecuali A. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. B. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. C. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. D. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. E. Dasar negara adalah Pancasila. Penjelasan yang merupakan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama adalah: yang pertama, pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang kedua, pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Yang ketiga, kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. Dan yang keempat, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri, yang bukan merupakan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama adalah dasar negara Pancasila. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Dasar negara adalah Pancasila. Selanjutnya, berikut ini yang merupakan salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah A. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. B. Sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. C. Kemerdekaan bangsa Indonesia telah disusun dalam Undang-Undang Dasar. D. Bentuk negara Indonesia adalah republik. E. Dasar negara adalah Pancasila. Pembahasan berikut ini yang merupakan salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Selanjutnya, pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup terjadi pada masa A. Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama tahun 1945 sampai 1949. B. Undang-Undang Dasar 1945 periode kedua tahun 1959 sampai 1966. C. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. D. Konstitusi RIS. E. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pembahasan pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup terjadi pada masa Undang-Undang Dasar 1945 periode kedua tahun 1959 sampai 1966, tepatnya pada tanggal 15 Mei 1963. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Undang-Undang Dasar 1945 periode kedua tahun 1959 sampai 1966. Selanjutnya, bab 1 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang A. MPR, B. Kekuasaan pemerintahan negara, C. Bentuk dan kedaulatan negara, D. Kementerian Negara, E. Pemerintah daerah. Pembahasan bab 1 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang bentuk dan kedaulatan negara. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Bentuk dan kedaulatan negara.
Bab 2 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang A. MPR, B. Kekuasaan pemerintahan negara, C. Bentuk dan kedaulatan negara, D. Kementerian negara, E. Pemerintah daerah. Pembahasan Bab 2 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jadi jawaban yang tepat adalah A. MPR. Selanjutnya, Bab 3 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang A. MPR, B. Kekuasaan pemerintahan negara, C. Bentuk dan kedaulatan negara, D. Kementerian negara, E. Pemerintah daerah. Pembahasan Bab 3 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang kekuasaan pemerintahan negara. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kekuasaan pemerintahan negara. Bab 5 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang A. MPR, B. Kekuasaan pemerintahan negara, C. Bentuk dan kedaulatan negara, D. Kementerian negara, E. Pemerintah daerah. Pembahasan Bab 5 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang Kementerian negara. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kementerian negara. Selanjutnya, Bab 6 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang A. MPR, B. Kekuasaan pemerintahan negara, C. Bentuk dan kedaulatan negara, D. Kementerian negara, E. Pemerintah daerah. Pembahasan Bab 6 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang pemerintah daerah. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Pemerintah daerah. Selanjutnya, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 29 ayat 1, B 29 ayat 2, C 30 ayat 1, D 30 ayat 2, E 30 ayat 3. Pembahasan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 29 ayat 1. Selanjutnya, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 31 ayat 1, B 31 ayat 2, C 31 ayat 3, D 31 ayat 4, E 31 ayat 5. Pembahasan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 31 ayat 1. Selanjutnya, yang mengatur bendera negara dengan warna merah putih adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 33, B 34, C 35, D 36, E 37. Pembahasan yang mengatur bendera negara adalah merah putih adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35. Jadi jawaban yang tepat adalah C. 35. Oke, next. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 33, B 34, C 35, D 36, E 37. Pembahasan yang mengatur bahasa negara adalah bahasa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Jadi jawaban yang tepat adalah D 36. Oke friends, kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap eksis dalam berbagi pengetahuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.